musik ya nggak apa-apa. Ini siang-siang kok badan terasa kaku, lesu, lemah. Ini gimana nih? Kamu juga sama? Sama dok, capek saya. Habis jaga ya? Iya, bisa karena udah capek banget rasanya, banyak pasien, pegel-pegel semua dok. Iya, saya juga nih tadi habis ngajar terus praktikum hampir 2 jam itu, wah rasanya udah pegel. Kita main musik lagi, Nick. Ya. Yang seru ya. Pemirsa, jumpa lagi di Jogja Sehat, TVRI Jogja. Acara ini terselenggara kerjasama antara TVRI Jogja, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, UGM, Rumah Sakit Akademik, Rumah Sakit Sarjito, serta tergabung dalam Academic Health System. Ya. Tema kita kali ini adalah bugar saat berpuasa, baik beraktivitas fisik serta berolahraga. Wah, ini tadi ternyata Dokter San sudah Dokter San kok sudah peregangan dok. Kita kan sama ini senior saya. Ya. Kita sama-sama ngajar tadi. Aduh, ini sudah setengah jam kita harus mengandalkan otot-otot. Betul. Dari otot kepala leher, bahu lengan, sampai tungkai. Iya dok, tadi habis ngajar kan terus capek. Nah ini untuk menjaga kebugaran katanya gitu ya. Ya pemirsa, host acara kali ini adalah Dr. Santosa Budiharja, MKes Ya. Pakar Anatomi Konsultan. Beliau adalah dosen FKKMK UGM serta Ketua Perhimpunan Pembina Kedokteran Olahraga Indonesia, Iya. PPKORI DIY. Iya. Ini dok, tadi saya lihat Dokter San sudah olahraga Oke. peregangan. Saya mau diajari Oke, ya, ini. dari duduk dulu ya. Oke, siap, ya. Jadi kita pertama melemaskan otot-otot leher dan kepala ini. Oke. Jadi kita tundukkan Ya. dengan apa-apa hitungan 1 sampai 8 gitu ya. Ya. Ya, ditahan, kemudian kalau sudah nanti kebalikannya. Kebalikannya Kita yang mengangkat ada. Itu. Ya. Kemudian juga ini geleng. Nah, sana, nih ke kiri 8 kali, nanti ke kanan 8 kali. Ini harapannya nanti yang sebelah sini itu akan melemaskan ya, menarik supaya nanti regang, sehingga nanti bisa kendor. Oke. Ya. Juga bahu bisa diputar-putar Diputar-putar. gitu ya 8 Oh, kali. nah ini kayak iya. ini, Kemudian penari latar ini. Itu betul. Nah, nanti ini juga ini kaki ini juga kaki ditekuk dulu bisa. Ditekuk nih, dulu bisa. tekuknya, Oh, gitu iya. ya. Nanti hitung 8, nanti juga sebelah kiri. Sebelah kiri. gitu. Gonta-ganti gitu dok. Iya, biar semuanya regang. Tapi saat berdiri juga nggak apa-apa. Iya, berdiri nanti termasuk ini berdiri, ini juga kalau ada tembok, nanti kita dengan tembok sini. Nih, kita lalu gini. ini ditekuk pada tembok. Nah, gitu. Sehingga Tapi terus sini- tidak ini- goyang ya ini dok. Nanti enggak. jadi goyang lain. Jadi ini Ya? supaya jadi lurus. Nah, Oh, meregang ini gitu ya. lurus badan. Jadi Oke. dihitung sampai 8 kali hitungan Ya. gitu. Jadi ini nanti supaya kita menjadi nyaman gitu. Waalaikumsalam. Loh, Loh. Pak Dewanto, Pak Dewo. Ini siapa? Terus ini Ini Pak kamu Dewo. ini. Nah, ini ada apa ini? Pak Dewo dari klub Aduh. lari. Lari lah, Klub, olahraga siang-siang. klub lari dari Dari Gajah Mada. Klub lari Gajah Mada. Untuk Oke. berbagi. Gajah Mada, oke. Saya kebetulan dipercaya teman-teman tuh jadi ketua. Nah sekarang saya barusan selesai lari nih. Nah, ini kok siang-siang Siang-siang lari? kok lari ya. Apa enggak bahaya ya ini ya? Ya enggak, saya merasa enggak apa-apa kok. Saya sehat gitu. Aku masa olahraga aku cuma ngulet-ngulet kayak Mas Arfi tadi. Mentang-mentang ini ketua Olahraga itu ya lari. Saya Sehat kuat, Nah, ya ngulet. kok boleh gitu, tapi ya apakah kamu tidak merasa haus kemudian debat-debat? Ya, yang namanya gitu? puasa ya jelas haus, tapi kan ini masih bisa ditahan sampai Bahaya nanti ini buka. ya. Ada bahayanya nggak dok? Bahaya ini, Ini ada bahaya bahayanya ini, nanti. bahaya ini bisa. Allah, Kalau kita membahayakan enggak lah, ya. Iya, enggak lah. nanti berbahaya. Oh, Wih, aduh, ada dokter kita ada Denny. kebetulan ada dokter Denny. Rame-rame, Moga-moga saya Dokter ikut Denny, rame-rame di sini ya. silakan. Ya. Oke, oke. Pemirsa, sebelum kita bincang-bincang terkait masalah kebugaran pada masa puasa ini, kita ikuti video edukasi berikut ini.
Oke, pemirsa TVRI, kita kehadiran narasumber yaitu Dr. Denny Agustinus, ahli ilmu faal manusia, ahli fisiologi olahraga. Selamat sore, Dr. Denny. Sore, Dr. Oke, ini tadi kita punya masalah terkait bulan puasa olahraga. Benar toh, Mas Dewa? Iya. Juga Mas Arfi? Betul Nah, tadi. ini bagaimana terkait karena siang-siang juga ini bulan puasa ke olahraga. Bagaimana seyogianya menurut Dr. Denny olahraga di saat bulan puasa ini? Nggih, baik, matur nuwun Pak Hasan. Jadi puasa itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk malas-malasan, untuk tidur-tiduran saja, tapi tetap harus melakukan olahraga. Nah, manfaat olahraga pada saat puasa itu antara lain untuk menjaga supaya kita tidak malas tadi, kemudian malam hari saat sholat taraweh kita juga bisa bugar, tetap bisa mengikuti dengan baik, tidak tidur ketika mendengarkan ceramah gitu. Tetapi olahraga pada saat puasa ini bukan untuk meningkatkan prestasi dan juga bukan untuk menurunkan berat badan. Ya, saya kira kalau Pak Dewo ini nggak perlu lagi olahraga untuk menurunkan berat badan ya Pak Dewo. Pengennya nambah ini. Gitu. Malah ditambah nanti. Nah, ini terkait bugar itu, sebetulnya kebugar itu yang dimaksud seperti apa menurut narasumber Dr. Denny itu? Ya, yang disebut sebagai bugar itu kita mampu melakukan kegiatan kita sehari-hari, kemudian tanpa mengeluh lelah, ya, dan di sore hari masih bisa melakukan kegiatan yang menjadi hobinya. Misalnya Pak Dewo ini sorenya bisa lari-lari, kemudian malamnya tidak menjadi lelah berlebihan. Oke, kalau Mas Arfi ini kan kadang-kadang saya itu ya kegiatannya hanya di rumah beraktivitas fisik ya, kerja sehari-hari. Iya. Tapi ini kok juga ada olahraga. Ini bagaimana Dr. Denny terkait olahraga dan aktivitas fisik itu ya sehari itu? Tadi cuma dibilang ngolet-ngolet ya dok kita Iya itu. Iya, ya, jadi kita memang ada dua istilah yang sedikit berbeda. Yang pertama adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu adalah semua kegiatan yang menggunakan otot. Ya, jadi jangan dipahit tuh kalau tadi itu ngolet-ngolet begitu, itu juga aktivitas fisik. Wah, dan juga ada berat-berat aktivitas fisik, manfaatnya. Iya. Ada manfaatnya dan harus selalu kita lakukan juga. Nah, kalau olahraga adalah aktivitas fisik yang teratur, terencana, terukur dan bertujuan. Nah, bagaimana itu Mas Dewo? Sekarang terencana ya, terukur ya. Nah kalau saya itu kan sebelum puasa kan biasa kan lari hampir setiap hari, terus kemudian sekali lari itu bisa 5-10 km. Nah pada waktu puasa ini ukurannya seberapa? Sebaiknya dosisnya seperti apa untuk saya olahraga di bulan puasa ini agar tetap bugar? Ya, jadi olahraga itu seperti minum obat, ya, ada dosisnya yang harus dosis. diperhatikan. Nah, salah satu dosis olahraga itu adalah besarnya beban yang harus dilakukan. Jadi kalau tadi Pak Dewo sebelum puasa itu biasa 1,5 jam, 5-10 kilo, maka saat puasa dikurangi. Jadi tinggal 30-50%-nya saja. Jadi sekitar 20-30 menit cukup ya dok ya? Sekitar 20-30 menit saja cukup, 3-5 kali seminggu. Oke, Kalau tadi ini Pak Dewo tadi kan tak lihat siang-siang ini dok. yaitu dosisnya kalau dia terlalu ringan atau terlalu berat gimana? Iya. Ya, jadi kita harus ramah, mengerti dengan diri kita sendiri. Ya, jadi yang tahu dosisnya itu sebetulnya diri kita sendiri. Olahraga yang disarankan itu kalau tadi Pak Dewo misalnya lari. Lari itu harus sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau sedang lari masih bisa ngobrol dengan teman larinya, tetapi tidak boleh terengah-engah. Ya, jadi masih bisa ngomong kalimat yang utuh, tetapi tidak boleh terputus-putus terengah-engah, tidak bisa menyebut namanya sendiri. Misalnya Pak San sedang lari, kemudian menyebut namanya tidak bisa. San, toh, San. Nah itu sudah terlalu berat. Tapi kalau Pak Dewo ini lari, kemudian ada cewek cakep lewat, masih disingsoti, Masih dikejar lagi masih gitu dikejar ya, lagi, ya? itu berarti masih Eksis terlalu lah. ringan. Maka Biar larinya eksis. harus dipercepat atau cari tanjakan supaya bebannya bertambah. Naik gitu ya. Terkait dosis, kalau per minggunya?
per minggunya kalau kita hanya memelihara kebugaran saja itu 3 sampai 5 kali seminggu sudah cukup. Tapi kalau atlet mau meningkatkan prestasi itu ya harus setiap hari. Mestinya dikombinasi ya Pak Dewo, tidak lari saja tapi ada olahraga lain, Sepeda angkat misalnya beban, gitu ya. sepeda, push up, sit up. Yang saya menjadi tidak nyaman itu tadi tuh siang-siang, Siang-siang, meskipun betul. dia itu Iya. kan ketua Klub lari. klub lari, tapi Betul. kan siang-siang. Seyogyanya kalau bulan puasa ini olahraganya kapan? Iya, Dr. Dewi? olahraga pada saat puasa ini memang berbeda dengan hari-hari biasa karena yang ditakutkan adalah kondisi dehidrasi. Dehidrasi, Kekurangan cairan. Ya, gitu. jadi Oke. kalau olahraga berkeringat, bernafas berlebihan itu kan cenderung untuk kehilangan banyak cairan. Maka yang disarankan olahraga yang paling baik sebetulnya setelah membatalkan puasa, makan yang ringan ya setelah sholat maghrib itu boleh berolahraga 20-30 menit tadi. Tapi kadang-kadang di situ waktunya mepet. Pendek. Sehingga kita boleh sebelum buka puasa. Tapi ketika waktunya dimepetkan saja dengan buka puasa sehingga selesai olahraga bisa segera mengganti cairan yang hilang. Nah, kalau habis Isya, habis tarawih itu kan waktunya panjang, jadi kan kita lebih luasa. Malam Itu gimana hari. dokter? Malam Nah, hari ya? Malam hari Gimana ya. itu dokter? Malam hari tidak disarankan setelah Isya, setelah sholat taraweh itu karena kita akan mengubah irama biologis dari tubuh kita. Nanti mungkin tidurnya tidak lelap, kemudian bangun pagi menjadi capek semua, malah kemudian kekebalan tubuhnya akan turun. Mah nggak produktif gitu ya? Dok, Tidak ya? produktif. Kalau yang disarankan juga sebetulnya sebelum sahur. Tapi kan ya nggak masuk akal sebelum sahur. Wah itu bisa dikentongi tetangga. iya. Saya punya. Malah dikejar nanti ya. Iya. Wah ini terkait Mending olahraga yang lain aja ya kalau itu. Nah. kalau seperti saya tadi, Dr. Denia. Ya, kalau ya. kita hanya relaksasi, senam sambil bekerja, di saat bekerja itu apakah juga memberi manfaat banyak bagi kita ya, apalagi bulan puasa ini? Oh sangat besar. Makanya salah satu kegerakan kesehatan yang disarankan itu adalah kita selalu bergerak, ya kan? Nah, salah satu cara bergerak saat di tengah-tengah kesibukan seperti Dokter San tadi yang lakukan di tempat kerja kita bisa melakukan peregangan. Nah, paling gampang rumusnya adalah setiap 30 menit kita duduk, misalnya di depan layar komputer dengan menulis 30 menit kita duduk, kita harus bergerak 1 sampai 2 menit. 1 sampai Cukup 2 berjalan atau menit. berlari kalau Mas Dewo? Ya pengennya kalau saya berlari biar Jalan saja. jalan saja cukup ya dok. Nanti kalau saya. larinya saja. sore-sore menjelang Larinya, buka. ya, larinya sore. Tapi bisa itu ya dok, misalnya ngajar kan kadang 1 jam, 2 jam gitu, terus setelah itu kayak dirapel gitu jadi 10 menit, itu bisa ya? Boleh, dihutang gitu ya. Dihutang, Boleh, ya, dihutang, boleh, ya. itu boleh. Jadi 2 jam duduk ngajar di depan laptop gitu, Iya, iya. kemudian nanti selesai ya jalanlah 10 menit, begitu duduk lagi untuk bekerja lagi atau ya. melakukan peregangan seperti yang di video tadi Ya. atau yang dilakukan Dokter San tadi. Betul. Sebetulnya kemudian ini Bu Deni, kita kan banyak ya nanti orang itu ingin berolahraga. Sebetulnya kalau olahraga itu yang ideal itu kita harus apa ya syaratnya supaya menjaga supaya kita tidak mungkin dehidrasi, menjadi kita bugar, malah tidak sakit itu ada pemeriksaan atau ada apa terhadap tubuh kita yang harus kita awasi? Ya, jadi olahraga itu sebetulnya kan bisa tadi dipakai sebagai obat ya, pendamping terapi. Nah, tetapi untuk bisa melakukan olahraga yang baik sebetulnya kita harus cek dulu kondisi kita. Pemeriksaan yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah kondisi jantung dan pembuluh darahnya karena dia yang paling akan terpengaruh apabila dosisnya tadi berlebihan. Ya. Nah ini terkait tadi dok, ini ternyata sudah ada pertanyaan ini dari WA. Dari WA, ini saya bacakan ya dok. Silakan. Ya ini dari Pak Maman di Monjali bertanya bahwa ini dulu punya teman, dia umur 50-an dokter. Terus dia lari, ternyata ini setelah itu ngambruk dan sampai meninggal Wah, dunia. menarik sekali ini. Terus ini malah penyakit jantung dokter. Menarik ternyata, sekali serangan ini, jantung. Dokter Iya betul dokter Natali. San. Tapi
kita akan bahas setelah berikut ini, yang lewat berikut ini. Hei, aku Corona, virus yang terkenal jahat, akan masuk ke tubuhmu seperti ini. Susah sekali masuknya. Salah satu kejahatanku mampu melompat indah dari tubuh yang ini ke tubuh yang itu. Aku sudah di tanganmu, sebentar lagi menyentuh hidungmu dan bersarang di tubuhmu. Mama tolong, lihat aku pandai bermain di benda-benda. Aku menunggu seseorang menyentuhku. Aku paling suka bermain dengan mereka, mudah sekali menempel di tangan. Kita akan punah. Oh iya, aku lali ketesok urung siram. Nah, adik-adik, jangan sampai salah seperti teman kalian ini ya. Yuk belajar aksara dan bahasa Jawa yang baik dan benar. Aksara. Setiap Rabu jam 4:30 sore, hanya di TVRI Jogja, memang istimewa. Pemirsa, kita lanjutkan acara kita sore hari ini dengan narasumber Dr. Denny. Dr. Denny terkait kasus yang disampaikan Pak Mas Maman Arfi ya, terkait olahraga, misalnya lari, tapi dia tiba-tiba pingsan dan bahkan sampai meninggal. Juga ini banyak kasus, misalnya tidak hanya lari, bersepeda, badminton ya, kadang-kadang seperti itu. Sebetulnya apa yang terjadi terkait olahraga dan tidak memberi manfaat lebih lanjut, bahkan sampai meninggal. Ya, jadi memang olahraga itu tadi sangat penting dilakukan, tetapi dalam melakukan olahraga ini perlu persiapan. Jadi nggak seperti tiba-tiba nyengklak sepeda terus melayu gitu ya, atau seperti Pak Dewo ini terus kemudian tiba-tiba lari begitu mengikuti teman-temannya yang lain, tidak. Jadi harus ada persiapan. Tadi paling minimal adalah pemeriksaan fungsi jantung dan pembuluh darahnya awal. Kemudian setelah itu ada persiapan lain dengan mengenali tubuhnya. Tadi yang kita bicarakan dengan dosis tadi tidak boleh terengah-engah. Itu selain itu juga tidak boleh ada rasa sakit yang berlebihan. Jadi nggak ngoyo, nggak usah pamer-pamer temannya gitu, Pak. Nah, saya tuh lari untuk pamer ya biasanya. Gimana itu? Beda tujuan. Bisa jauh, bisa cepet gitu tuh. Itu Kadang jadi bisa koek tadi. maka masing-masing orang itu berbeda kemampuannya. Jadi harus diukur sendiri, tidak boleh sakit berlebihan, tidak boleh terlalu lelah. Jadi jangan malu kalau harus menurunkan kecepatan. Oh, berarti kalau ada debar-debar, kunang-kunang, bahkan mau pingsan itu harus berhenti ya? Harus berhenti, ya, apalagi gitu. mungkin itu tanda-tanda dehidrasi, mungkin tanda-tanda ada gangguan fungsi tubuh yang lain, itu harus segera dihentikan. Padahal di depan itu ada kamera ya. Biasanya kalau ada kamera itu kan gini. Cepat, ya? Oh, biar difoto bagus itu. Berarti biar eksis, Pak. Olahraganya biar eksis itu. Terus apa? Tadi kan disebutkan dehidrasi gitu. Kalau dehidrasi itu gimana ya kita mengenali tanda-tandanya? Oh, saya itu sudah dehidrasi, sudah harus top up cairan dan sebagainya. Gimana sih tanda-tandanya itu sebenarnya? Ya, ini Dokter San itu malah lebih ahli menjelaskan tentang dehidrasi. Jadi tadi menyambung ini tadi ya, WA dari Pak siapa tadi? Pak Maman. Oh, Pak Maman. Ya, Jadi Pak Maman tadi kan lari pingsan ya, mungkin tadi dehidrasi itu kekurangan cairan ya. Betul. Karena penguapan, terutama kita olahraga di tempat yang suhu yang panas, kemudian terjadi penguapan. Nah, dehidrasi itu berarti kan haus ya, harusnya haus, terlalu banyak keringat. Kemudian cirinya ya kalau kencing ya terlalu kuning atau bahkan tidak kencing. Kemudian haus sekali. Kemudian kalau itu menyangkut ya debar-debar karena kan cairan tubuhnya kan berkurang. Kemudian untuk mekanisme untuk pengembaliannya kan ya kita kencing tidak ada, bahkan kuning sekali. Kemudian kita haus sekali. Nah, hal-hal tersebut tentu saja
seperti ini penyakit diare itu juga kehilangan cairan, tapi kan itu kan melalui tinja ya, encer ya. Kalau ini kan penguapan ya, nggak dan terasa tidak itu, Dok, ya? tidak minum ya. Harusnya bagaimana Bu Deni kalau Dokter Deni terkait minum saat olahraga ini? Ya, kalaupun pada kondisi biasa, ya, supaya kita tidak dehidrasi itu minum harus sebelum olahraga, saat olahraga, dan setelah olahraga. Wah, jadi baiknya memang tadi tetap olahraganya harus terus-menerus. setelah buka puasa ya, Setelah paling buka ideal ya, karena bisa minum sebelum, saat olahraga, dan setelah olahraga. Terus kalau saat ini kan puasa itu juga tetap harus ada pemanasan, terus olahraganya dan pendinginan gitu nggak? Betul, harus dilewati semua tahapan. Karena pemanasan itu menyiapkan tubuh kita dari atas sampai bawah supaya siap untuk diberikan beban, mencegah untuk terjadi cedera. Kemudian olahraga inti tadi mau 20, 30 menit, 45 menit, 1 jam, setelah itu pendinginan untuk mengembalikan lagi supaya istirahat kembali ke kondisi semula. Wah, ini ternyata ada WA lagi ya, Dok, ini. Betul, Pak. Ya, ini dari Mbak Wiwit di Monjali. Ya, ini menanyakan kalau pas olahraga itu apakah menu berbuka puasa itu juga harus diatur? Ada yang dilebihkan mengatakan dokter? Atau minumnya harus seperti apa gitu? Sebetulnya tidak ya, makan minum itu biasa saja karena tubuh kita sudah mengatur. Tetapi untuk menjaga tadi supaya tidak dehidrasi, minumnya tidak boleh yang bersuhu dingin. Oh, minum suhu dingin. Wah, malah padahal nggak boleh. seger ya kalau bisa itu masuk banget itu. Itu yang es dicari itu, es ya. Karena kalau tubuh sudah minum yang suhunya dingin, tubuhnya akan mengira bahwa cairannya sudah cukup. Oh, Padahal cairan itu padahal belum masih cukup, kurang. maka minumlah suhu kamar dulu. Setelah kira-kira tercukupi, tadi air kencingnya warnanya tidak kuning lagi, baru kemudian minum yang seger-seger tadi. Begitu. Terus yang ini masalah yang makan tadi kan Dokter Deni ngendiko kalau misalnya boleh setelah berbuka olahraganya itu. Nah itu apakah langsung makan besar atau cukup makan yang ringan dulu, Dok? Setelah berbuka itu setelah membatalkan puasa, jadi mungkin Oh, minum, oke, setelah membatalkan kemudian saja. ya makan kurma atau makan kolak sedikit satu, kemudian olahraga, baru nanti setelah itu makan. Biasanya kan langsung makan besar toh karena lapar mau olahraga itu Suduen. Harus dikasih jeda ya, Dokter Deni ya. Ya harus dikasih jeda, beri kesempatan untuk pencernaannya bekerja kurang lebih 1 sampai 2 jam. Lambungnya agak kosong dulu ya, Ya, biasanya baru gitu. boleh Kalau enggak nanti ada tadi efek ya. Oke, pemirsa, jadi narasumber ini tadi Dokter Deni sudah menjelaskan terkait olahraga di saat bulan puasa untuk menjaga kebugaran ya. Jadi olahraga itu tetap harus dilakukan dengan dosis yang cukup ya. Kemudian jangan sebelum olahraga mungkin kita harus mengecek atau memeriksa posisi jantung kita, tidak ada nyeri dada, tidak ada berdebar-debar, bahkan bisa diperiksa dokter dengan elektrokardiografi ya dokter. Mungkin perlu ditambahkan Pak San, kalau kita tidak pernah olahraga itu harus mulai dari yang ringan, kemudian bertingkat baru naik ke yang berat, mulai yang pendek waktunya, kemudian baru boleh ditambah. Jadi tidak ikut-ikutan temannya tadi Pak. Dan waktunya kalau bisa tadi itu ya yang paling ideal adalah habis berbuka ya. Itu supaya bisa minum sebelum olahraga, saat olahraga minum dan setelahnya. Monggo Dokter Adi. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini. Tonton terus dan simak terus Jogja Sehat TVRI Jogja, kerjasama TVRI, FKKMK UGM, Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit Akademik yang tergabung dalam Academic Health System. Jogja Sehat, dengan sehat kita kuat dan bermartabat. Selamat sore, sehat selalu. Pak Samian. Janji lu ngomong sedelo dari bulan Rana, pamit dan semono
nang stasiun balapan Solo. Janji lu ngomong sedelo dari sebulan rono, lali apa den lali yen eling mbok enggal bali. Dan dada saya dan selamat jalan. Janji lu ngomong sedelo dari sebulan rono, pamit nalika semono nang stasiun balapan Solo. Janji lu ngomong sedelo malah tanpa kirim barter.